Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik. Semoga suara saya terdengar jelas. Ketemu kembali ya kita di mata kuliah kali ini nilai tambah ekonomi lingkungan. Jadi mata kuliah ini sebetulnya adalah mata kuliah baru yang ditawarkan di kurikulum baru program studi agribisnis. Dan kalau saya ini baru yang kedua kalinya mengajar mata kuliah ini. Jadi timnya sama. Waktu pertama kali mengajar itu Pak Yazid, saya, dan Pak Dian Eka dari Bali Bang Novda. Nah, kali ini juga sama. Nah, sebelum saya apa namanya menyampaikan materi saya, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu kembali. Semoga sudah disampaikan Pak Yazid terkait dengan pembagian materi perkuliahan. Jadi materi kuliah ini sebetulnya terdiri dari 12 kali pemberian materi dan biasanya di akhir itu nanti akan ada apa ya semacam presentasi terkait dengan paper yang disusun mahasiswa mengenai nilai tambah ekonomi lingkungan. Jadi semoga sudah disampaikan belum sama Pak Yazid ya? Sudah ya. Jadi saya kalau dulu kami masuknya tidak berurutan, tetapi karena dianggap setelah dievaluasi dari perkuliahan sebelumnya tuh agak tidak efisien kalau kita tuh masuknya tidak apa ya, tidak berurutan sehingga memang saat ini kita coba pemberian materi itu Pak Yazid dulu menyelesaikan, kemudian baru saya, kemudian nanti terakhir baru Pak Dian. Eh, saya akan masuk untuk sekitar eh, 4 kali pertemuan dengan satu kali ujian, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti Pak Yazid sama dan Pak Dian juga sama. Materi saya yang pertama hari ini itu adalah mengenai konsep nilai tambah dalam pertanian berkelanjutan. Ini yang hari ini akan saya sampaikan. Materinya tadi saya sudah share ke PJ kelas. Kemudian nanti juga saya akan unggah ke e-learning dan termasuk juga rekaman video perkuliahan hari ini ya. Kemudian di pertemuan minggu depan, insya Allah saya akan masuk dengan materi terkait dengan nilai tambah lingkungan dan ekonomi sirkular biologis. Lalu saya juga akan masuk dengan materi pelaksanaan nilai tambah lingkungan dalam budidaya pertanian. Jadi bagaimana aplikasinya selama ini. Dan terakhir, saya akan menutup kuliah saya dengan menggagas agribisnis masa depan dengan nilai tambah ekonomi lingkungan. Kira-kira seperti itu. Nah, karena judulnya adalah nilai tambah ekonomi lingkungan, maka sebetulnya kuliah ini relate dengan bagaimana kalau selama ini kita menganggap bahwa lingkungan itu free of cost gitu, jadi artinya kita cuma mengambil saja dari alam. Saat ini kita mencoba untuk menghargai apapun yang kita ambil dari lingkungan. Jadi kita memberikan nilai moneter supaya kita tuh tidak apa ya, tidak menyadari bahwa kita sebetulnya tidak mengambil lingkungan itu dengan mengambil sumber daya dari lingkungan itu tidak sebetulnya tidak bebas begitu saja, tetapi ada nilai moneter yang selama ini tidak kita perhitungkan, tetapi seharusnya kita perhitungkan. Kira-kira seperti itu. Jadi saya akan masuk dengan 4 kali pertemuan dan mungkin sekitar 1 kali ujian atau presentasi ya. Ini terkait dengan materi. Dan ini adalah materi kuliah saya hari ini. Ada sekitar 33 slide yang saya persiapkan. Eh, Semoga bisa kita selesaikan ya. Oke, jadi konsep nilai tambah lingkungan dalam pertanian berkelanjutan. Ketika kita bicara nilai tambah ekonomi lingkungan, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut pertanian berkelanjutan. Karena kita ketika kita mengolah eh, produk-produk pertanian itu menjadi produk yang lain melalui pasca panen dan sebagainya, sebetulnya kita sudah bicara tentang eh, prospek pertanian ke depan yang tentu saja harapannya dikelola secara berkelanjutan. Harapan saya sebetulnya mahasiswa di kelas ini semua sudah mengambil mata kuliah pertanian berkelanjutan ya, karena di kita tuh sebetulnya ada mata kuliah berkelanjutan dan setelah ngambil mata kuliah berkelanjutan maka kita akan bicara tentang nilai tambah lingkungan dalam pertanian berkelanjutan. Ini adalah isi bahan kuliah kita. Yang pertama adalah
traditional value versus sustainable practice. Jadi bagaimana pengelolaan sumber daya itu selama ini dan sustainable, dan bagaimana pengelolaan sumber daya itu supaya sustainable. Kemudian kita juga akan bicara 3 pilar pertanian berkelanjutan, mulai dari bagaimana tradisional sampai ke pertanian berkelanjutan. Jadi mulai ngambil, kemudian pakai, dan ada waste ekonomi menuju ke circular ekonomi. Kita mulai dengan yang pertama, seperti apa sih traditional value dan versus sustainable practice. Jadi kita tahu ini ada gambar ilustrasi sebelum saya masuk ke materi bahwa di pertanian itu ada penggunaan pupuk secara berlebihan. Itu mau tidak mau harus kita akui. Jadi penggunaan pupuk secara berlebihan mengakibatkan eh, gangguan terhadap lingkungan. Kemudian ada juga pembukaan lahan dengan menggunakan pembakaran yang akhirnya menyebabkan adanya polusi udara, kemudian teroksidasinya CO2 ke udara, dan sebagainya. Dan terakhir, selain penggunaan pupuk yang berlebihan untuk mendorong peningkatan produktivitas, kita juga memberikan pestisida itu tidak sesuai dengan anjuran. Jadi tradisional ini sistem pertanian yang dikelola secara tradisional. Nah, eh, jadi kalau kita ini bagian yang pertama adalah agriculture traditional price atau value. Ketika kita mengelola pertanian, kita itu lebih sering bicara price daripada value. Value itu nilai-nilai. Kalau price itu ya yang punya harga pasar saja. Tetapi sebetulnya ketika kita mengolah pertanian, ada value juga sebetulnya yang harus kita sadari yang terkadang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, itulah maksud dari nilai tambah ekonomi lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa pertanian itu adalah penyedia pangan untuk 200 juta penduduk Indonesia. Kemudian pertanian adalah 87% penyedia bahan baku industri kecil dan menengah. Pertanian adalah penyumbang 14% PDB di Indonesia. Kemudian pertanian juga ada penghasil devisa sebesar 43 miliar US dollar. Pertanian juga menyerap tenaga kerja itu sampai dengan sekitar 33%. Kalau dulu tahun 90-an itu lebih dari 50% penduduk kita bekerja di sektor pertanian. Kalau sekarang sudah masih sekitar 33%, tetapi share ini masih yang terbanyak dibandingkan sektor lainnya, walaupun 33%. Dan sumber pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian itu 70% juga dari sektor pertanian. Lalu sektor pertanian itu berperan besar dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 8 juta ton berdasarkan Perpres nomor 61 tahun 2011. Nah, posisi pertanian terhadap, jadi secara ekonomi kalau kita lihat ini pertanian itu banyak sekali perannya, ya. Jadi mulai dari menyediakan lapangan kerja, menyediakan pangan, sumbangan devisa, sumber pendapatan, bahkan juga terakhir ini berkaitan dengan lingkungan. Nah, bagaimana posisi pertanian terhadap perubahan iklim? Jadi pertanian itu akan memberikan, dia sebagai emitor gas rumah kaca, memberi kontribusi sebesar 66%, izin, memberi kontribusi sebesar 6%, atau 20% termasuk land use, penggunaan lahan, dan perubahan penggunaan lahan, serta kehutanan dan gambut terhadap gas rumah kaca nasional. Itu posisinya. Lalu peran posisi pertanian itu sebagai penyerap gas rumah kaca dan mitigator. Jadi dia bisa menyerap dan juga bisa menjadi penimbun karbon atau juga bisa pereduksi suhu. Kemudian dalam bahasa yang lebih jauh gitu, kita kadang-kadang bisa mengatakan bahwa pertanian itu bisa menjadi korban gitu dari perubahan iklim. Kenapa? Karena perubahan iklim itu mengakibatkan tanaman pangan tuh jadi rentan, kemudian dampak dari perubahan iklim itu mengakibatkan adanya gangguan ketahanan pangan karena terjadi misalnya penurunan luas, kegagalan panen. Lalu pertanian itu juga punya multifungsi pertanian, artinya sektor pertanian itu tidak hanya menyediakan produksi pangan,
tetapi juga sebagai penyokong ekologi atau lingkungan. Nah, sekarang akan lebih banyak disorot eh, adalah apa ya, semacam ini kan ini saya tulis pakai huruf besar, pertanian, sawah dan gambut itu dianggap sebagai penyebab meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama ketika kita gambut misalnya yang tidak boleh diolah itu kemudian diolah. Lahan sawah yang dibuka dengan cara membakar lahan itu mengakibatkan emisi gas CO2-nya tuh terangkat ke atas dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca atau metana itu naik ke udara. Nah, bagaimana perubahan iklim di Indonesia? Jadi kondisi existing saat ini curah hujan ini pada saat kemarin, kalau sekarang curah hujan kita lagi naik ya, tetapi nanti setelah puasa biasanya curah hujan kita akan jauh berkurang, pola curah hujan juga berubah. Kalau dulu kita tahunya bulan ber itu hujan, kira-kira gitu. Tapi kalau sekarang ini kita sudah ada di bulan Maret, tetapi tiap hari masih hujan. Jadi pola curah hujan itu berubah. Petani kalau dulu tuh sudah tahu, oh sekitar bulan Oktober, November tuh pasti nanam. Bulan Januari, bulan Desember, Januari itu panen biasanya gitu. Kalau sekarang tuh sudah nggak jelas lagi musim tanam, udah nggak bisa diprediksi ya. Jadi atau dengan kata lain terjadi pergeseran musim hujan dan musim kemarau. Lalu bagaimana proyeksi perubahan iklim? Eh, yang menarik adalah mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sudah tahu bahwa akan terjadi kenaikan suhu itu per tahun sekitar 0,2 sampai 0,3 derajat Celcius. Lalu peningkatan curah hujan secara umum kecuali di pulau bagian selatan itu bisa berkurang sampai dengan 15%. Lalu Pulau Sumatera dan Kalimantan itu akan jadi lebih basah. Jadi diprediksi Sumatera dan Kalimantan itu akan menjadi lebih basah 10-30% sampai dengan tahun 2080. Lalu pergeseran musim makin besar, bahkan lebih dari 30 hari. Dan apa sih efek dari perubahan musim itu? Bencana banjir. Kalau hujan kebanjiran, kalau kering kekeringan, dan akhirnya dua hal ini, banjir dan kekeringan ini akhirnya akan mengancam ketahanan pangan. Ya, jadi kita juga harus hati-hati. Dampaknya apa? Atau secara kita kita coba lihat satu-satu. Kalau tadi fully di ketahanan pangan, dampaknya apa? Dampak dari perubahan iklim itu bisa berpengaruh terhadap kesediaan air. Jadi musim hujan banjir, musim kemarau kering, pergeseran air, naiknya muka air laut karena es di kutub mencair sehingga setiap tahun itu diprediksi air laut itu akan naik 1 sampai 3 mili. Ya, sehingga makanya ada prediksi yang mengatakan bahwa daerah pesisir atau kota-kota yang di dekat pesisir itu biasanya diprediksi nanti akan tenggelam. Eh, Kemudian terjadi kelimpahan kelimpahan biota itu nanti terancam karena tadi hujan kebanjiran, kering-kering banget yang mengakibatkan akhirnya kebakaran dan sebagainya sehingga banyak kelimpahan biota itu justru hilang. Dan muncul berbagai macam penyakit. Jadi sekarang udah banyak banget penyakit-penyakit baru yang muncul terjadi karena perubahan iklim dan yang terakhir adalah kerawanan dan adaptasi. Inilah dampak-dampak dari perubahan iklim. Jadi dia berdampak terhadap muka air laut, terhadap ketersediaan air, terhadap kelimpahan biota, terhadap kesehatan dan juga terhadap kerawanan dan adaptasi lingkungan. Nah, ini tadi ya penjelasan dari yang tadi di kutub mencair, kemudian muka air laut naik itu akan mengakibatkan pinggiran kota itu, pinggiran daerah-daerah yang di dekat pantai itu akan tenggelam. Kemudian cuaca ekstrim yang akan mengakibatkan adanya lahan kering, kebakaran, banjir, dan kekeringan. Ini dampak dari perubahan iklim tadi. Nah, kalau tadi kita bahas dampak perubahan iklim secara umum, maka sekarang kita coba masuk lebih detail karena kita kuliahnya di pertanian. Apa sih dampak iklim itu terhadap produksi pangan? Ini saya ambil dari beberapa jurnal yang coba saya sarikan. Apa sih dampak perubahan iklim? Eh, Nanti saya mengawali kuliah saya dengan dari perubahan iklim, kemudian masuk ke pertanian berkelanjutan, jadi sehingga kita akan tahu di mana sih posisi nilai tambah ekonomi lingkungan, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi salah satu cara untuk mengatasi perubahan iklim, salah satu cara untuk mengatasi berbagai persoalan kekeringan dan banjir itu nanti adalah dengan memberikan
nilai tambah ekonomi lingkungan. Ya, jadi apa sih dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan yang kita tahu areal padi terancam karena kekeringan itu mengakibatkan gagal panen, pusu. Pada saat yang sama juga banjir bisa bikin areal areal pertanian padi juga terancam gitu ya. Jadi mengalami pusu, awalnya cuma 0,21 jadi 0,94. Kemudian banjir itu awalnya hanya 0,551, itu ternyata mengakibatkan eh, areal yang rusak menjadi 11,2%. Apalagi peningkatan suhu. Peningkatan suhu udara itu menurunkan produksi pangan, padi, jagung, kedelai lebih kurang 10 sampai 19% sampai dengan 40 tahun yang akan datang. Jadi bayangkan kalau sampai dengan 40 tahun yang akan datang terjadi penurunan produksi pangan karena suhu itu sampai dengan 20%, maka mungkin apa ya, ramalan yang ada di film-film bahwa kita kekeringan, kita harus rebutan pangan tuh suatu saat tuh akan terjadi gitu 40 tahun yang akan datang. Lalu peningkatan muka air laut dan rob, penciutan lahan, degradasi sawah di daerah pesisir tadi sebetulnya produksi pangan sudah turun karena suhu udara sudah turun sampai 20%. Akhirnya harus turun lagi karena penciutan dan degradasi lahan. Karena muka air lautnya naik sehingga sawahnya selalu terendam. Itu bisa mengakibatkan penurunan produksi juga, double. Kalau di sini sudah 20%, nah hanya saya tidak belum menemukan apa sih dampak dari penciutan degradasi lahan ini terhadap produksi pangan itu berapa persen gitu di dunia. Nah, tetapi ada prediksi bahwa di Jawa penurunan lahan itu bisa 3,7% sampai dengan tahun 2050. Jadi double gitu yang terjadi ke pangan ketika terjadi perubahan iklim, kemudian dibarengi dengan penciutan dan degradasi lahan. Eh, Pertanian dan pemanasan global ini mengulang yang tadi ya, jadi pertanian itu dituduh dianggap sebagai penyebab pemanasan global. Kenapa? Karena ketika kita mengolah lahan sawah, itu kita membebaskan CO2 ke udara sehingga ada emisi gas rumah kaca. Jadi CO2-nya naik. Itu mengakibatkan pemanasan global. Lalu kita buka hutan-hutan, kita buka lahan atau istilahnya kalau di apa namanya di ekonomi sumber daya itu adalah land use change, itu akan mengakibatkan ketika kita buka hutan CO2-nya juga terangkat ke atas sehingga jadi konversi hutan dan pertanian itu juga akan menyebabkan pemanasan global. Dampaknya apa tadi? Ini sudah yang kayak tadi ya sama ya ketersediaan air, pola hujan tidak menentu, pola tanam akhirnya udah nggak bisa lagi kita prediksi. Akibat lebih lanjutnya ada krisis pangan, bencana sosial, bahkan IPCC ya International Peatland Consortium itu mengatakan bahwa setiap kenaikan suhu udara 2 derajat Celcius itu akan menurunkan produksi pangan di Cina dan Bangladesh sebesar 30% pada tahun 2050. Jadi naik 2 derajat, itu produksi pangan bisa turun 30%. Nah, oke, kenapa bisa terjadi? Nah, gitu ya. Kenapa terjadi perubahan iklim? Kenapa terjadi pemanasan global? Jadi, dalam teori, memang waktu kita belajar ekonomi mikro, dalam teori ekonomi klasik, sumber daya itu dikelola dengan orientasi ekonomi. Sehingga kalau orientasinya ada ekonomi, maka yang difikirkan adalah bagaimana caranya dapat untung. Jadi kita melakukan eksploitasi sumber daya alam itu karena eh, memang ekonomi kita itu profit oriented, ekonomi klasik itu. Jadi kita belum bicara tentang eh, apa namanya. Jadi ekonomi klasik itu kan ilmu ekonomi yang pertama kali lahir itu adalah ilmunya Adam Smith, ekonomi klasik yang mengatakan bahwa eh, kita harus profit maksimum, kita harus biaya minimum, kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bicara tentang bagaimana optimalisasi dari penggunaan sumber dayanya. Nah, karena pengen dapat untung sebesar-besarnya, jadi pengen profitnya itu maksimum, makanya kalau yang S1-nya
agribisnis tuh pasti tahu kita belajar bagaimana dapat keuntungan maksimum. Tapi keuntungan maksimum itu akan mengakibatkan eksploitasi sumber daya. Eksploitasi sumber daya itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan emisi dan pencemaran lingkungan. Ya tadi, kerusakan lingkungan, kekeringan itu akibat dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang dikelola dengan orientasi ekonomi. Nah, eh, ada dua penyebab fundamentalnya gitu. Kenapa terjadi perubahan iklim, kenapa terjadi pemanasan global? Karena kita tidak pandai berhitung. Itu pertama. Kita itu cuma bisa menghitung price, tapi kita tidak bisa menghitung value nilai. Itu pertama, kita tidak pandai berhitung. Kedua, kita tidak peduli dengan hari esok. Ya, jadi kita tuh nggak peduli dengan hari esok. Bagaimana caranya supaya hari ini kita cukup gitu saja. Tapi kita tidak peduli nanti anak-anak cucu kita ke depan itu mau makan apa atau seperti apa, kita nggak peduli gitu ya. Kemarin ini zaman-zaman BlackBerry dulu bagaimana orang antri sepanjang-panjang enggak gitu hanya untuk dapat HP BlackBerry padahal sebetulnya itu adalah perilaku yang tidak sustain, yang tidak berkelanjutan gitu. Artinya kan kalau kita beli HP itu nilai-nilai ekonomi dari handphone itu makin lama akan makin turun gitu. Kemarin ada mahasiswa yang menghadap saya, dia nggak dapat, dia biasanya selama 2 tahun ini dapat beasiswa dari pemerintah daerahnya. Kemudian di tahun ketiga ini dia nggak dapat beasiswa dengan alasan eh, ada relokasi anggaran pendidikan ke anggaran pemerintah lainnya, kira-kira seperti itu. Nah, yang tidak bisa dia terima, dia komplain ke kami, yang dia sampaikan itu adalah yang tidak bisa dia terima adalah karena yang sekarang dapat itu ternyata kondisi ekonominya lebih baik daripada 12.000 orang yang nggak dapat sekarang, kira-kira gitu. Masa ya Bu, dia bilang, orang yang dapat itu pakai HP-nya tuh Apple, dia bilang gitu. Sementara saya Bu mau beli HP aja susah. Terus eh, yang dapat itu teman saya yang dapat itu Bu punya motor. Saya motor nggak kebeli Bu, dia bilang gitu. Jadi lihat bagaimana gitu. Mungkin mungkin level ekonominya sama dua orang ini antara yang dapat dengan tidak dapat beasiswa, tapi mungkin yang dapat ini perilaku ekonominya tuh lebih ke yang non sustainable behavior. Jadi dia dia merasa gimana gitu. Perilaku non sustainable tadi yang hanya mikirin sekarang, tidak mikirin masa depan, itu kita hanya bicara price saja, tidak bicara value. Ekonomis mengetahui harga dari segala, jadi kita tahu harga dari segala sesuatu, tapi kita tidak tahu nilainya, ya. Itu kalau ekonom. Tetapi kalau ekonom lingkungan, ya, kalau ekonom bidang lingkungan, dia tahu bagaimana memberi nilai terhadap sesuatu. Makanya kita harus hati-hati ngambil sumber daya, karena ngambil sumber daya secara berlebihan bisa mengakibatkan kerusakan terhadap generasi sekarang, tetapi juga bisa mengancam generasi yang akan datang. Jadi, karena itulah, karena konsep price and value inilah, eh, karena perubahan iklim, karena akhirnya kita tidak paham price dan value, kemudian laju mengakibatkan perubahan iklim, lalu mengakibatkan emisi gas rumah kaca, lalu menyebabkan pemanasan global, maka muncullah konsep yang dikeluarkan oleh PBB yaitu Sustainable Development, pembangunan berkelanjutan. Jadi dengan latar belakang yang panjang tadi, lahirlah Sustainable Development. Jadi jangan sampai anak cucu kita sengsara, lebih sengsara dari kita gitu untuk dapat makanan. Kira-kira gitu. Di tahun 2040, tahun 2030, tahun 2050 nanti. Eh, jadi kita hanya menjalankan hat-trick rules yang salah satu ekonom lingkungan yang menjadi inisiator sustainable development. Jadi kita harus menginvest the natural resource rent. Jadi sumber daya yang kita ambil itu sebetulnya ada nilai sewa, ya. Agar pembangunan suatu negara berkelanjutan,
jumlah investasi dalam modal yang diproduksi setidaknya harus mengimbangi penurunan stok sumber daya yang tidak terbarukan dalam lingkungan. Jadi kalau kita investasi, maka kita juga harus memperhatikan stok sumber daya yang tidak terbarukan yang kemudian nanti akan habis. Eh, apa sih pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu intinya memenuhi kebutuhan generasi sekarang ya dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi yang sekarang terpenuhi, tetapi generasi yang ke depan tetap bisa makan. Kira-kira gitu. Ada 3 pilar sustainable development. Yang pertama adalah sosial, yang kedua lingkungan, yang ketiga ekonomi. Jadi kalau di awal menurut Adam Smith kita mengelola ekonomi itu hanya dengan pertimbangan ekonomi yaitu profit, maka dengan sustainable development kita tidak hanya mengembangkan ekonomi itu berbasis ekonomi, tetapi ada pertimbangan sosial dan ada pertimbangan lingkungan. Oke. Ada 5 orang, ini adalah Sustainable Development Goals ya, ada 5P yang dipertimbangkan ketika menyusun eh, SDGs. Yang pertama adalah manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, dan partnership. Jadi sebetulnya kalau terjadi kericuhan di satu negara atau apa, sebetulnya itu sudah melanggar juga kesepakatan Sustainable Development Goals, karena di dalamnya tuh ada perdamaian dan ada kerjasama. Nah, kita masuk ke pertanian berkelanjutan. Ada sustainable development, karena kita ada di sektor pertanian, maka kita ada pertanian berkelanjutan. Artinya, sumber daya lahan dan air dikelola berwawasan lingkungan dan lestari, sehingga mampu menghasilkan produk pertanian dengan input dalam jumlah yang wajar. Itulah pertanian berkelanjutan. Saya tidak singgung terlalu banyak lagi tentang pertanian berkelanjutan karena sudah ada mata kuliahnya sendiri. Ya, sudah dapat belum? Jadi kalau kita bicara pertanian berkelanjutan, Castillo tahun 92 mendefinisikan sustainable agriculture adalah sistem produksi pertanian yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan serat bagi permintaan suatu negara secara terus-menerus, serta memiliki kontribusi bagi pelaku ekonomi usaha tanpa mengganggu kelestarian sumber daya bagi generasi selanjutnya. Jadi menjaga kelestarian sumber daya untuk generasi selanjutnya itu sebetulnya adalah bagian dari sustainable development. Dan itu juga dituntut di dalam sustainable agriculture. Jadi kita boleh menggunakan sumber daya, tapi nggak boleh ngabisin untuk generasi yang akan datang. Eh, Menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi dalam sustainable of agriculture. Yang pertama adalah ada jangka panjang. Dimensi jangka panjang itu mengatakan bahwa kita harus menjaga dan mengelola sumber daya lahan pertanian dengan maksud untuk penggunaan generasi selanjutnya. Ada sosial kemasyarakatan, menjaga posisi usaha tani tetap berkontribusi terhadap lapangan kerja. Lalu dimensi ekonomi, menjaga posisi usaha tani mampu bersaing secara ekonomi. Kemudian dimensi kelestarian biodiversitas. Biodiversitas pada tataran tertentu, usaha tani yang kita laksanakan itu bisa memelihara biodiversitas dan sebagai buffer perubahan dari dinamika lingkungan. Lalu ada dimensi pencemaran lingkungan dan polusi. Kita tidak berharap usaha tani yang kita lakukan kemudian mencemari lingkungan karena penggunaan pestisida pupuk berlebihan. Lalu ada kualitas dan kuantitas kesuburan tanah. Diharapkan walaupun kita menjalankan usaha tani, kita tetap mampu menjaga kesuburan tanah fisik, kimia, biologis. Terakhir, dimensi kelestarian sumber daya pertanian dan lingkungan. Usaha tani mampu menjaga dan memelihara sumber daya pertanian dan lingkungan dengan mencegah erosi, meningkatkan daya serap air hujan, konservasi sumber air, mitigasi banjir, longsor, dan juga kekeringan. Nah, jadi apa komponen dari sekian banyak definisi ini? Apa sih komponennya? Pertama, mampu mempertahankan produktivitas, kata kuncinya.
mampu menjaga kualitas dan keseimbangan lingkungan. Yang merah ini sebetulnya karena kita ingin menjamin ketersediaan sumber daya pertanian untuk generasi selanjutnya dan juga secara ekonomi tetap layak. Jadi tetap dapat untung, bisa mempertahankan produktivitas, tapi juga nggak merusak lingkungan. Jadi tujuan usaha tani adalah menjaga produktivitas, mengurangi kerusakan, kemudian terjadi pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan panjang, mempertahankan stabilitas kehidupan masyarakat, dan memperbaiki kualitas hidup. Nah, dalam konteks inilah kita perlu ilmu nilai tambah ekonomi lingkungan. Nah, panjang ya ceritanya sampai ke sini. Oke, jadi itulah kenapa kita perlu nilai tambah ekonomi lingkungan. Kita nggak mungkin melaksanakan sustainable agriculture kalau kita tidak paham apa sih nilai tambah ekonomi lingkungan. Kita nggak akan melakukan pertanian dengan menjaga kualitas lingkungan tetap baik kalau kita tidak paham bahwa menjaga kualitas lingkungan ketika kita melaksanakan budidaya pertanian itu adalah bagian dari nilai tambah ekonomi lingkungan yang kita lakukan. Oke, kita masuk ke 3 pilar pertanian berkelanjutan. Jadi awalnya pertanian itu dikelola dengan menggunakan sistem tradisional. Kalau sekarang mungkin sudah sering banyak yang dengar, sekarang kita sudah mencoba bagaimana caranya circular ekonomi itu juga kita terapkan di dalam ekonomi pertanian. Nah, ini adalah Country Overshoot Day. Ini menarik. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, Country Overshoot Day itu adalah tanggal di mana sumber daya sekarang itu sudah tidak bisa lagi, artinya gini, kalau saya hidup di tahun 2024 sekarang, harusnya saya memakai sumber daya yang memang disediakan untuk tahun 2024, kira-kira seperti itu. Persoalannya adalah di semua negara itu ternyata tahun 2019 kemarin itu sudah terjadi Country Overshoot Day. Hari di mana sumber daya itu untuk generasi tersebut sudah habis. Jadi saat ini Bapak Ibu, saat ini kita ini sudah memakai sumber daya yang justru ditujukan untuk anak cucu kita ke depan. Misalnya, ada nggak Indonesia di sini? Harusnya ada. Eh, Misalnya nih Indonesia itu country overshoot day-nya, jadi sumber daya kita habis untuk generasi kita saat ini itu sebetulnya adalah 18 Desember 2019. Jadi sejak 18 Desember 2019 itu kita yang hidup sekarang itu sudah menggunakan sumber daya untuk generasi anak cucu kita ke depan. Nah, ini adalah perhitungan ya, jadi sumbernya dari Global Footprint Network National Footprint Accounts tahun 2019. Jadi hampir semua negara di dunia pada tahun 2019 itu sumber daya saat ininya sudah habis. Jadi kita sekarang sudah pakai sumber daya untuk anak cucu kita. Bayangkan itu sumber daya untuk anak cucu kita, kemudian kita pakai, kita eksploitasi, kemudian rusak. Jadi kalau kita tidak hati-hati yang kayak di film-film yang kekeringan, rebutan makanan, itu betul-betul akan terjadi di 2030 ke atas. Nah, kenapa terjadi? Kalau kita karena kita mengelola ekonomi itu dengan konsep ekonomi linear. Jadi tradisional ekonomi itu kita tahu ekonomi klasik, tradisional ekonomi itu kalau dalam konsep ilmu ekonomi lingkungannya kita sebut dengan ekonomi linear karena kita pakai sumber daya itu ambil, pakai, buang, kira-kira gitu. Kita nggak berpikir sisanya mau diolah atau dan bagaimana. Jadi model linier tidak hanya menghasilkan limbah, tidak hanya menghasilkan banyak limbah yang tidak terpakai, tapi juga dia terus-menerus pakai bahan baku. Ngambil terus dari alam. Karena prinsipnya adalah take, make, and dispose. Ngambil terus dari alam. Ya, makanya ekonomi linier itu sekarang sudah tidak dianjurkan sebetulnya, walaupun di banyak eh, negara itu masih, bahkan di kita tuh masih ekonomi linier banget sebetulnya. Nah, sekarang yang diminta itu adalah ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu adalah suatu alternatif yang lebih berkelanjutan dari model ekonomi sirkular. Namun, dalam ekonomi sirkular, produksi dan konsumsi diatur dengan cara baru, sehingga material tetap berada dalam siklus ekonomi dan nilainya dipertahankan selama mungkin. Jadi tujuan dari ekonomi sirkular adalah untuk menciptakan model ekonomi
di mana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tidak tergantung pada konsumsi sumber daya alam. Jadi ekonomi sirkular itu menyatakan bahwa kita ngambil sumber daya itu sesedikit mungkin dari alam. Sisanya tuh kita, jadi ketika dia sudah masuk dalam siklus produksi, diusahakan dia selama mungkin di dalam siklus produksinya. Jadi nggak take waste, dispose, take waste, jadi take terus kalau ekonomi linear. Nah ini, ekonomi linear ya, dia akhirnya banyak sampah, recycling, recycling kalau kita mengenal selama ini ada 3R, reuse, recycling, daur ulang ya, itu sudah lebih baik, tetapi tetap menghasilkan sampah. Tetapi dengan ekonomi sirkuler itu kita berharap tidak ada lagi waste yang dihasilkan dalam siklus produksi sumber daya alam. Ya, nah seperti ini ya. Jadi kalau circular ekonomi, kalau linear ekonomi, dia ambil tadi take, kemudian make, ya, use, kemudian hasilin sampah. Kalau yang reuse ekonomi yang kita kenal dengan 3R selama ini, itu dia tetap menggunakan sumber daya, kemudian produksi, use. Nah, dari yang use ini ada yang di recycle, tetapi tetap ada sampah. Tetapi kenapa sekarang kita sedang menggalakkan circular ekonomi? Karena circular ekonomi itu dia masuk raw materialnya tuh cuma sekali. Sisanya diharapkan raw material itu selama mungkin ada di proses produksi. Jadi terus-menerus di recycle, di recycle, di recycle, sehingga kita semakin sedikit menggunakan sumber daya alam. Harapannya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi konsepnya kalau linear ekonomi itu adalah ambil, take, make, use, waste, kemudian recycle, recycle ekonomi yang kita biasa pakai 3R itu adalah ambil, pakai, gunakan, ada sampahnya kemudian di recycle, lalu tetap ada sampah. Tetapi di dalam circular ekonomi itu semua tuh terpakai. Jadi kita berharap tidak lagi ada waste. Semuanya tuh betul-betul dari mulai take, kemudian make, use, masuk ke take, make, dari take ke make, dari make ke use misalnya. Itu betul-betul dipakai. Dari use, sisa di use ini ada yang bisa di reuse, kembali lagi, ke atas di return, kemudian di make lagi, ke bawah lagi. Jadi dia selalu diolah. Nah ini adalah contoh siklus ketika kita bicara circular ekonomi di sektor pertanian. Ya, jadi butterfly cycle sering disebut dengan butterfly cycle. Jadi bagaimana di sektor pertanian itu semua hal itu bentuknya menjadi siklus dan tidak ada waste lagi, semua terpakai. Ya, tiga pilar pertanian berkelanjutan tadi sudah disampaikan di awal, ada ekonomi biasanya orientasi profit, ada sosial, ada alam. Nah, ini bisa jadi salah satu sumber riset, misalnya mendeteksi kinerja pertanian berkelanjutan di pertanian padi. Maka indikatornya nanti adalah efisiensi, daya saing, nilai tambahnya ada atau tidak, pertumbuhannya, stabilitasnya. Kalau yang dijadikan indikator adalah dimensi sosial, kemiskinan petaninya, kemerataan bisa dilihat dari indeks Gini, partisipasi, stabilitas sosial, preservasi budaya, pemeliharaan budayanya, lalu dari sisi lingkungan merusak hayati enggak, ada nggak daya luntur ekosistem, ekosistemnya makin lama kualitasnya makin menurun, ada konservasi alam atau tidak, lingkungannya sehat atau tidak, bisa dilihat dari kesehatan lingkungan, bisa dilihat dari dosis penggunaan pestisida, pupuk, dan bahan kimia lain. Nah, ini adalah konsep holistik pertanian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi, Kementerian Pertanian sebetulnya systematically, ya, secara sistematik tuh sudah menyusun bagaimana pertanian berkelanjutan di Indonesia itu sebetulnya harus dibangun. Jadi ada 3 sistem yang mempengaruhi, ada sistem politik, ada sistem sosial, ada sistem ekonomi. Mulai dari faktor produksi masuk, itu perlu pengetahuan dan keyakinan petani. Pengetahuan dan keyakinan petani nanti akan mempengaruhi sistem sosial nanti akan mempengaruhi sistem ekonomi. Nah, pada saat yang sama, penggunaan faktor produksi dan sarana produksi tadi juga akan berdampak kepada penggunaan terhadap penggunaan input.
nanti akan berpengaruh terhadap produksi tanaman ternaknya. Tanaman dan ternak ini akan mempengaruhi hama dan penyakit, tanahnya apakah terdegradasi atau tidak, dan nanti akan menentukan apakah terjadi keberlanjutan produksi. Kalau produksi pertaniannya berkelanjutan, maka dia akan keanekaragaman hayatinya akan menjadi terpelihara. Ya, jadi ini Kementerian Pertanian sebetulnya sudah punya semacam eh, apa ya blueprint bagaimana mengelola pertanian secara berkelanjutan walaupun di banyak di banyak aspek pelaksanaan itu masih perlu banyak perbaikan dan peningkatan. Ya, mungkin itu dari kuliah saya hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan kita. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin Bu, Ya, silakan, Bu. sekarang sedikit menyinggung masalah lingkungan sih, tarik juga Mm-mm, ya. mm-mm, Kita ketahui Provinsi Sumsel ini pertanian perkebunan penyumbang devisa juga untuk negara. mm-mm, Tapi sekarang kayaknya pemerintah ini lebih apa ya, untuk masalah lingkungan ini agak kurang ya. Kayak di daerah kabupaten, salah satu di Sumsel itu Kabupaten Lahat Bu. mm-mm. Di sana kan pembukaan besar-besaran lahan Pertambangan. untuk ya Iya, kita betul. memikirkan apa kata ibu tadi sustainable lingkungan kayak Iya, untuk betul. ekonominya gimana kelanjutan bagi untuk generasi akan datang. Sedangkan tadi menurut ibu 18 Desember 2018 kita udah tanda kutip bahwa ekonomi kita sekarang dalam kondisi ya mestinya untuk beberapa tahun akan datang udah dikonsumsi di tahun 2018 kemarin. Dari Oke. kebijakan dari kondisi yang ada, pemerintah kurang memperhatikan masalah lingkungan atas pembangunan yang mereka lakukan. Saya berpikir gini nih Bu, mengapa kita berpikir apa ya, bertindak atau melakukan sesuatu yang sudah tahu indikatornya bahwa di tahun ini loh kita sudah batas maksimal penggunaan penggunaan pangan segala macam nih tadi masalah lingkungan juga disinggung. Kok mereka memandang remeh hal tersebut? Padahal efeknya sudah nampak sekarang pada saat musim hujan kita habis-habisan nih hujan diguyur dari posisi daerah atas yaitu lahat sampai ke kita Pali yang di bawah juga kena imbasnya air begitu tidak bisa ditahan lagi untuk turun ke permukaan bumi. Di bawah sektor bawah pertanian juga mengalami kehancuran lah gagal panen. Sekarang kan ada teman-teman juga yang petani juga gagal panen. Apa yang bisa kita lakukan Bu untuk mengingatkan bahwa pemerintah ini kok kita udah melewati batas yang kita lakukan untuk khususnya untuk provinsi Sumsel Bu. Itu aja Bu. Baik, Pendapat terima saya. kasih Ibu. Baik, terima kasih. Menarik Ibu pertanyaannya. Iya, betul. Jadi ada di Lahat itu terjadi pembukaan tambang besar-besaran dan dampaknya itu tidak hanya pada kerusakan lingkungan, banjir dan sebagainya, tetapi juga ke pangan, ke petani. Jadi pertama dampak dari pertama. Jadi ada beberapa mahasiswa saya juga yang sudah riset ke sana. Pertama, dampaknya itu ternyata tidak hanya berdampak kepada alih fungsi lahan, jadi artinya kalau sudah alih fungsi berarti lahan pertanian sudah makin menurun, tetapi lahan pertanian yang masih bertahan pun akhirnya tanamannya juga jadi tidak subur karena tanahnya jadi masam, kemudian akhirnya produktivitasnya turun, itu luar biasa dampaknya. Nah, Ibu dalam mengelola ekonomi itu ada yang disebut dengan moral hazard. Nah, inilah yang namanya moral hazard tadi. Jadi jadi ada dalam ekonomi kelembagaan, dalam ilmu ekonomi kelembagaan itu ada istilah moral hazard, ada istilah free rider, ada istilah rent seeking. Jadi orang-orang yang selalu berusaha ngambil untung dalam setiap dalam penggunaan sumber daya alam. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengatasinya. Ya tentu harus ada komitmen penting dari pemerintah bahwa tidak selalu mengelola ekonomi itu orientasinya adalah profit. Nah, berarti kan kalau misalnya pemerintah masih terus buka-buka lahan untuk pertambangan, berarti pemerintah daerah di setempat itu orientasinya hanya profit saja, hanya ekonomi. Dia belum bicara pertanian berkelanjutan. Harus ada perubahan mindset, Ibu. Tetapi itu tadi,
Selagi moral hazard itu nggak bisa kita kita kurangi, maka itu akan terus-menerus terjadi. Moral hazard ini ya masalah moral, ya nggak? Masalah moral, masalah dedikasi, masalah loyalitas. Jadi ketika kita mengelola lingkungan, kita paham ilmunya, tapi kita tidak punya moral, masih percuma punya ilmu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang betul-betul butuh komitmen dan kepatuhan pemerintah untuk menerapkan pertanian berkelanjutan. Pemerintah mungkin paham bahwa pertanian berkelanjutan itu tidak hanya mengenal profit, tidak hanya mengejar profit, tetapi ekonomi dan lingkungan. Tetapi ketika dalam aplikasi di kita itu banyak sekali apa ya tadi singgungan-singgungan sosial dan sebagainya, kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan pribadi yang akhirnya menjadi lebih dikedepankan. Dan ini persoalan moral, kira-kira seperti itu, Bu. Dan kalau seandainya kita ingin anak-anak generasi muda itu tidak melakukan hal yang sama, saya sebetulnya sekarang kami sedang menginisiasi ada kegiatan dari perguruan tinggi misalnya untuk eh, sosialisasi ke SD, ke SMP, ke SMA eh, tentang pertanian berkelanjutan, tentang pembangunan berkelanjutan, sehingga anak-anak SD itu dari awal sudah diberi pemahaman bahwa mengelola sumber daya itu tidak hanya berbasis ekonomi atau profit saja. Seperti itu, Ibu. Itu menurut dari saya. Jadi butuh komitmen kalau dari sisi pemerintah. Tapi terima kasih Ibu. Jadi betul, di Jawa Barat hari ini ada 16 kecamatan itu rata kena banjir. Karena memang semua pohon itu sudah nggak ada lagi. Jadi ya ya itu tadi ya kita yang eh, saya tuh ngebayangin bukan untuk kita gitu, tapi anak cucu kita yang kayak di film-film itu ya Allah, nauzubillah kalau bisa misalnya terjadi di tahun 2030 nanti, kira-kira seperti itu. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Jadi hari ini saya mengawali kuliah saya dengan sedikit penjelasan tentang apa itu pembangunan berkelanjutan, apa itu pertanian berkelanjutan, dan posisi nilai tambah ekonomi lingkungan itu di mana. Jadi kita tidak bisa mengelola, kita tidak bisa eh, menerapkan pertanian berkelanjutan kalau kita tidak paham bahwa dalam pertanian berkelanjutan itu ada nilai tambah ekonomi yang sebetulnya muncul dan bukan profit nilai tambahnya. Kira-kira seperti itu. Tetapi nilai tambah ekonomi lingkungan ini tetap bisa kita hitung secara moneter. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Nanti materi perkuliahan akan saya upload ke Ele, termasuk juga video perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya wabarakatuh. langsung end meeting ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. Bu.